Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Bukannya melakukan pemberitaan secara edukatif dan beradab, dari sisi real kehidupan di pondok pesantren. Cuplikan video dari program SPOS Trans 7 viral di media sosial karena dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai serta pesantren utamanya. Pesantren Lirboyo yang disebut sebagian video diambil dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian menyatakan protes keras atas hal tersebut. Melansir laman resminya, MUI meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera menindak tegas Trans 7 karena dianggap menyinggung pesantren dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kiai Anwar Mansyur. Ketua MUI Bidang Infokom, Kiai Masduki Baidlawi, sangat menyayangkan tayangan tersebut yang dinilai tidak cover both side, cross-check, profesional, dan sangat tendensius. MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada, agar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menegur Trans 7, karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh. Tokohnya juga pengurus PBNU. Kata Kiai Masduki Baidlawi, pemberitaan yang ditayangkan Trans 7 sangat bertolak belakang dan tidak menyinggung hal yang substansi. Di saat dunia informasi diramaikan dengan musibah robohnya pesantren Al-Khazimi, justru pesantren Lirboyo yang usianya sudah lebih dari seabad, masih dinyatakan sebagai pesantren yang aman dan layak huni bagi santrinya. Lirboyo menjadi pionir dan pilot proyek yang diaudit dari seluruh pesantren se-Indonesia yang usianya sudah lebih dari seabad, dan diperketatnya pembangunan pesantren yang sedang membangun konstruksinya di atas lantai 2. Justru, Ponpes Lirboyo secara resmi dinyatakan kondisinya masih bagus dan layak huni. Pasca peristiwa runtuhnya salah satu bangunan pondok pesantren Al-Khazimi di Sidoarjo yang mengakibatkan puluhan santri tewas. Sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Ini menjadi pukulan bagi seluruh pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, yang selama ini kebanyakan membangun kemandirian pesantren dengan modal qanaah, kesabaran dan mencukupi anggaran seadanya. Namun, pesantren yang dibangun dari hasil jerih payah dan perjuangan para muasisnya, yang kini usianya sudah tua dan yang sedang membangun konstruksinya, akan diawasi langsung. Proses audit akan dilakukan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sungguh luar biasa. Pesantren Lirboyo yang dibangun oleh Mbah Manap atau Kiai Abdul Karim sebagai arsiteknya, kondisinya masih sangat baik. Hal itu dibuktikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Kementerian PU Dewi Comistriana yang menuturkan audit dilakukan pada pondok pesantren yang telah berdiri dan masih dalam proses pembangunan konstruksi. Setidaknya ada 2 kriteria pondok pesantren yang masuk dalam audit. Yang pertama, berdasarkan umur pondok pesantren dan bangunannya. Untuk bangunan pondok pesantren yang sudah berdiri, tentunya audit akan melihat atau cek pertama usia bangunan. Karena beberapa pondok pesantren ini sudah cukup lama, tuturnya di sela audit di Ponpes Lirboyo, Kota Kediri. Kepada media online Detik Jatim, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) melakukan audit kehandalan bangunan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto usai ambruknya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazimi, Sidoarjo. Hasil audit pesantren Lirboyo disampaikan langsung Dewi Comistriana yang mengatakan audit awal menunjukkan hasil positif. Sejumlah konstruksi di area pesantren dinilai sudah sesuai perencanaan, meski masih membutuhkan beberapa penguatan struktur. Kalau kami lihat perencanaan bangunannya sudah cukup baik. Hanya ada beberapa penguatan yang perlu dilakukan, terutama pada bagian dinding. Kami juga memberikan rekomendasi langsung kepada tukang dan santri yang ikut mengawasi pembangunan, tegas Dewi. Menurut Dewi, saat ini terdapat sekitar 42.000 pondok pesantren di Indonesia yang akan menjadi objek audit. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh perwakilan Kemenpu di provinsi, bekerja sama dengan pemerintah daerah,
dan Kementerian Agama. Hasil audit pesantren Lirboyo ini membuktikan bahwa tidak semua pesantren yang sudah tua membangun sembarangan, tetapi ada juga yang memperhatikan konstruksi bangunan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan santri. Pondok pesantren Lirboyo merupakan pesantren usia tua di Indonesia. Kemegahan pesantren itu terlihat dengan kasat mata. Lalu siapa sosok pendiri atau inisiator di balik terciptanya pesantren yang megah dan sudah meluluskan jutaan alumni itu? Di balik kemegahan dan popularitas pondok pesantren Lirboyo Kediri, tentu saja terdapat peran penting dari para pendahulunya melalui berbagai usaha, baik secara fisik maupun spiritual. Pesantren ini telah menghasilkan banyak alumni yang memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam hal ini, yaitu Mbah Manap Kiai Abdul Karim, pendiri muasis Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Diberitakan sebelumnya, di tayangan Trans 7 tersebut, ia memperlihatkan diksi negatif dengan menjelaskan hasil tangkapan gambar kamera sang wartawan. Para santri dan jamaah menyalami seorang kiai yang duduk, serta potongan video kiai turun dari mobil mewah. Yang memicu kemarahan publik adalah narasi suara dalam video itu, yang menyebut santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai, bahkan menyindir bahwa kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberi amplop kepada santri. Cuplikan itu segera menuai reaksi keras dari warganet yang menyerukan boikot terhadap Trans 7. Pemberitaan itu sungguh tidak edukatif dan tidak beradab, karena secara historis, sosok pendiri pesantren Lirboyo bukan hanya mengajarkan adab dan akhlak mulia kepada santrinya, tapi ia juga mengamalkan dan mempraktikkan sebagai suri tauladan kepada santrinya. Dari segi penampilan, Mbah Manap atau Kiai Abdul Karim tidak terlihat mencolok. Ia jauh dari kesan mewah, bahkan rela dipandang rendah oleh orang lain dan merasa nyaman jika dipandang sebagai manusia biasa ketimbang sebagai seorang kiai besar. Beliau dikenal sebagai sosok yang mengutamakan sikap rendah hati dan gaya hidup sederhana, sehingga kesan yang muncul adalah bahwa ia tampak seperti orang biasa, bukan seorang kiai besar. Bahkan, hanya segelintir orang yang benar-benar mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak mengutamakan penampilan. Kiai Abdul Karim mengamalkan ilmu padi. Sikapnya sangat tawadu, waro. Mungkin jika pertama kali bertemu dengan dia, tidak akan menyangka jika beliaulah seorang yang multitalenta, mempunyai ilmu agama yang mumpuni, ilmu leadership yang baik sekaligus arsitek tanpa gelar, terciptanya pesantren yang megah. Ia juga sosok yang sederhana tak canggung, ikut terlibat menyelesaikan pekerjaan di lingkungan pesantren, seperti menyapu, membersihkan got, berbaur dengan para santri untuk bekerja sama membersihkan, mengecat bangunan, dan membenahi lingkungan pondok yang bermasalah. Banyak orang yang pertama berjumpa dengan beliau tertipu oleh penampilannya, karena ketawaduan Mbah Manap terlihat dalam tak lepas dan selalu diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Suatu ketika, terdapat seorang santri datang ke pondok pesantren Lirboyo untuk belajar kepada beliau. Saat turun dari kendaraan dan bertemu Mbah Manap atau Kiai Abdul Karim yang tidak terlihat seperti seorang kiai, santri tersebut tanpa ragu meminta bantuan untuk membawakan kopernya ke kamar. Anehnya, beliau tidak menolak, malah diam dan langsung mengangkat barang bawaan santri itu. Ketika santri itu memasuki pesantren, diikuti oleh Kiai Abdul Karim yang membawa kopernya, banyak santri Lirboyo yang terkejut, bahkan ada yang lari karena ketakutan. Namun, santri baru tersebut tetap tenang. Beberapa hari kemudian, saat mengikuti syalat berjamaah, santri itu baru menyadari bahwa orang yang membawakan kopernya adalah sosok Kiai Abdul Karim yang menjadi imam dan sang guru yang ia cari-cari. Tentu saja, santri itu terkejut bukan kepalang. Dan entah karena saking malunya atau tidak tahan, ia pulang ke kampung halaman tanpa berpamitan. Kisah ini merupakan salah satu contoh kerendahan hati Kiai Abdul Karim. Ia dikenal sangat sabar, jauh dari sifat marah, dan sopan dalam berbicara. Dalam menasihati orang lain, ia lebih mengutamakan tindakan daripada kata-kata. Kiai Manap berasal dari keluarga biasa yang berjuang dan tekun belajar hingga akhirnya menjadi seorang kiai
yang alim. Kiai Abdul Karim juga termasuk orang yang zuhud. Hal ini terlihat dari kekaguman Kiai Hari M. Hashim Asy'ari saat bertemu di Surabaya saat mereka hendak menunaikan ibadah haji. Kiai Hashim merasa heran karena Kiai Abdul Karim yang tampak biasa dalam hal duniawi mampu melaksanakan haji. Ketika ditanya berapa uang yang dibawa, Kiai Abdul Karim hanya menjawab singkat, "Mboten hertos, Jawa, tidak tahu." Kiai Hashim kemudian meminta Kiai Abdul Karim untuk menghitung uangnya. Dan ternyata jumlahnya lebih dari cukup untuk menunaikan ibadah haji. Sisi lain kehidupan Kiai Abdul Karim yang patut dicontoh adalah kebiasaannya dalam menjalankan riyadah, yaitu mengolah jiwa tirakat. Kebiasaan ini tidak pernah ditinggalkannya. Semenjak menuntut ilmu di pondok pesantren, hingga berkeluarga dan menjadi figur kiai yang memimpin pesantren. Ia kerap menghidupkan sholat malam, jarang tidur, dan jika tidur hanya sebentar saja, ia banyak menghabiskan malamnya dengan dizikir, bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, dan mempelajari kitab. Kebiasaan ini sudah tidak asing lagi di kalangan santri. Kiai Abdul Karim juga dikenal sebagai sosok kiai yang lemah lembut. Dalam berbicara kepada siapapun, beliau kerap menggunakan bahasa krama, inggil bahasa Jawa, halus, yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Terbukti ketika menyadarkan santri, beliau memilih untuk menasihati melalui tindakan dan kadang-kadang dalam bentuk tulisan yang ditempelkan di dinding pesantren, ketimbang langsung bersinggungan dan memarahi santri. Dengan kata lain, beliau lebih memilih cara menasihati tanpa ada unsur paksaan, apalagi sampai melukai hati. Selain itu, Kiai Abdul Karim adalah sosok yang sangat istiqomah dan disiplin dalam beribadah. Hal ini terbukti ketika beliau sakit. Ia tetap konsisten memberikan pengajian dan memimpin syalat berjamaah, meskipun harus berjalan tertiti-titi dibantu oleh para santrinya. Begitupun penerusnya sekarang, yang merupakan cucu Mbah Manap, yaitu Kiai Anwar Mansyur Lirboyo. Kesederhanaannya tercermin dalam gaya hidupnya yang tidak mewah, kepeduliannya pada santri, dan penekanannya pada akhlak mulia serta ibadah yang tekun. Ia tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga mencontohkan akhlak terpuji, sering mengunjungi masyarakat, dan tetap rendah hati di tengah kesibukannya sebagai pengasuh pondok pesantren. Kiai M. Anwar Mansyur, lebih dikenal dengan panggilan Mbah Yaiwar, lahir pada 1 Maret tahun 1938. Beliau dilahirkan di lingkungan yang kental dengan tradisi keilmuan, tepatnya di pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Kiai Anwar adalah putra dari Kiai Mansyur Jombang dan Nyai Salamah, yang merupakan putri ketiga dari pendiri muasis pesantren Lirboyo, Kiai Abdul Karim. Sejak kecil, Mbah Yaiwar sudah dikelilingi oleh nilai-nilai pendidikan dan spiritual mendalam, yang kelak akan membentuk perjalanan hidup dan dedikasinya dalam dunia pesantren. Dikenal sebagai seorang kiai harismatik, Kiai War sangat dihormati baik di kalangan pesantren, kalangan Nahdlatul Ulama, maupun pejabat pemerintahan. Selain mengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, beliau juga masuk dalam jajaran Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmah 2022 sampai 2027. Kemudian, Mbah Yaiwar juga merupakan Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur pada tahun 2018 dan kembali terpilih untuk masa khidmah 2024 sampai 2029. Di samping itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, sebagai pengasuh pondok pesantren Lirboyo dengan puluhan ribu santri. Mbah Yaiwar juga dikenal sebagai sosok kiai yang begitu perhatian dan telaten mendidik santri-santrinya. Dalam berbagai forum, beliau kerap menekankan perihal pentingnya memiliki akhlak yang baik serta menganjurkan hidup yang sederhana, menghormati orang tua dan gurunya, serta agar para santri giat belajar atau mempeng. Kedisiplinan Mbah Yaiwar dalam beribadah dan mengaji sangat menginspirasi santri-santrinya. Kegiatan sehari-harinya, beliau sering mengimami sholat subuh berjamaah di Masjid Lawang Songo Lirboyo. Bahkan, setiap malam di bulan Ramadan, beliau kerap melaksanakan sholat malam
dan membacakan kitab kepada para santri hingga larut malam. Mbah War dikenal sebagai sosok yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengamalkan ajaran yang disampaikan dalam kitab Ta'alimul Muta'alim. Mbah Yai War, meski kini sudah berusia 87 tahun, sangat bersemangat dalam mengajar. Kaca pembesar yang beliau gunakan untuk membaca teks kitab tidak menjadi penghalang untuk terus mengaji. Dedikasi beliau merupakan manifestasi dari Tarikah At-Ta'limwa At-Ta'alam, belajar mengajar, yang menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan mengajar dengan sepenuh hati. Tidak berlebihan jika kemudian banyak yang menggambarkan sosok Mbah Yai War sebagai representasi nyata dari nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab Ta'alimul Muta'alim, menjadikannya sebagai sosok yang patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kiai M. Anwar Mansur juga senang bersilaturahmi, mengikuti kebiasaan baik yang sering Kiai Marzuki dan Kiai Mahrus Ali lakukan. Sebagai seorang ayah, Kiai M. Anwar Mansur sering memberi pesan pada putru-putrinya untuk mengarahkan pendidikan anak-anak mereka di pondok pesantren. Beliau yakin bahwa jika anak-anak mengenyam di pesantren, mereka akan memiliki nilai lebih, baik dari segi akhlak maupun akidah. Melihat realitas, situasi, dan kondisi lingkungan masyarakat saat ini yang tidak sehat, pesantren menjadi salah satu tempat pendidikan agama untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh zaman dan pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan anak-anak bangsa. Semoga kita semua dapat meniru semangat mengaji dan mengajar yang telah beliau teladankan. Semoga Romo Kiai M. Anwar Mansur senantiasa diberikan kesehatan dan dikaruniai umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.